semuanya, selamat pagi Sobat Cuan Tanya Saham. Bagaimana kabarnya di akhir pekan ini? Langsung saja kita mulai morning briefing kita pada hari ini yang diawali dengan kabar dari indeks saham di Wall Street yang berakhir mix pada sesi perdagangan Kamis 30 November 2023, di mana indeks Dow Jones terpantau menguat 1,47% ke level 35.950 dan angka ini merupakan angka penutupan tertinggi sejak bulan Januari tahun 2022. Kemudian ada indeks S&P 500 yang menguat 0,38% ke level 4.567 dan sementara Nasdaq Composite melemah 0,23% ke level 14.226. Pada sesi perdagangan kemarin, pergerakan Dow Jones didorong oleh melambungnya saham Salesforce yang meningkat sebesar 9,36% dipicu oleh ekspektasi peningkatan perolehan laba. Sementara untuk pergerakan indeks S&P 500 dan Nasdaq Composite terbatasi oleh anjloknya saham Nvidia Corp sebesar 2,85%. Pada sesi perdagangan Kamis 30 November 2023, bursa saham Eropa terpantau mengalami penguatan di mana indeks STOXX 600 Eropa menguat 0,5% yang dipicu oleh melandainya inflasi Amerika Serikat. Berdasarkan data yang dirilis oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat menunjukkan bahwa inflasi melandai sesuai dengan ekspektasi seiring turunnya frekuensi belanja. Dengan melandainya angka inflasi ini, maka bisa memperkuat ekspektasi akan berakhirnya siklus peningkatan suku bunga The Fed. Di sisi lain, pada sesi perdagangan Jumat 1 Desember 2023, mayoritas bursa saham di Asia Pasifik terpantau melanjutkan pelemahan pada awal perdagangan di tengah cerahnya sebagian besar bursa saham Amerika Serikat dan juga Eropa, serta jelang perilisan data aktivitas manufaktur di beberapa negara termasuk China, di mana indeks Straits Times Singapura terpantau menguat 0,28%, Nikkei dan Hang Seng masing-masing melemah 0,02% dan 0,22%, Shanghai Composite melemah 0,14%, ASX 200 Australia melemah 0,44%, serta Kospi Korea Selatan yang anjlok 1,03% setelah mereka memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,5%. Dari dalam negeri, IHSG kemarin ditutup pada zona hijau yaitu menguat sebesar 0,63% dan pada hari ini turut terseret ke zona merah, di mana pada sesi perdagangan Jumat 1 Desember 2023 IHSG dibuka melemah 0,2% ke level 7.066. Saat ini para investor tengah mencermati data aktivitas manufaktur yang tergambarkan pada Purchasing Managers Index versi NBS dan juga versi Caixin yang akan segera dirilis. Kemudian ada juga pembacaan PMI yang juga akan dirilis dari negara Jepang, Korea Selatan, dan India pada Jumat ini. Selanjutnya ada juga indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi Amerika Serikat yang naik sebesar 3,5% secara year on year dan angka ini melambat dari kenaikan tahunan sebesar 3,7%. Pada pagi ini, teknologi kepintaran algoritma Tanya Saham memberikan sejumlah menu saham yang bisa dipantau, di antaranya yaitu ada saham MDKA dengan target price di 2.703 dan juga 2.836 serta level stop loss di 2.437. Selanjutnya ada saham Adro dengan target price di 2.690 dan 2.750 serta level stop loss di 2.570. Dari pasar komoditas, harga emas terpantau masih melanjutkan penguatan pada sesi perdagangan Jumat 1 Desember 2023 setelah menutup positif selama 2 bulan terakhir dan bertahan di harga kisaran 2.000 US dollar per ons, di mana harga emas berjangka menguat sebesar 0,21% ke level 2.042 US dollar per ons, sementara harga emas spot menguat 0,25% ke level 2.041 US dollar per ons. Kedua harga emas tersebut ditutup melonjak lebih dari 2,2% pada bulan November. Penguatan harga emas ini terjadi di tengah merosotnya indeks dolar Amerika Serikat yang mencatatkan bulan terburuknya dalam setahun. Selain itu juga terjadi ketika imbal hasil 10 tahunan Amerika Serikat juga mencapai level terendahnya dalam 2,5 bulan pada sesi perdagangan Kamis. Di sisi lain, harga minyak mentah dunia berakhir mix pada sesi perdagangan Kamis 30 November setelah negara-negara anggota OPEC Plus sepakat untuk memangkas jumlah produksi, di mana untuk kontrak pengiriman Januari 2024 harga minyak mentah West Texas Intermediate terpantau melemah 1,4% ke level 78,78 US dollar per barel, sementara untuk harga minyak mentah Brent menguat tipis 0,2% ke level 84,09 US dollar per barel.
Arab Saudi, Rusia, dan negara-negara anggota OPEC Plus lain telah mencapai sejumlah kesepakatan pada pertemuan yang diadakan 30 November kemarin, seperti adanya pemangkasan produksi sebesar 2 juta barel per hari, kemudian perpanjangan pemangkasan produksi sukarela dari Saudi sebesar 1 juta barel per hari sejak bulan Juli, kemudian ada negara Rusia yang juga akan memangkas produksi minyak sebesar 500.000 barel per hari dan juga akan diikuti oleh negara-negara anggota OPEC Plus lain yang akan melakukan pemangkasan produksi. Terkait prospek harga komoditas di tahun 2024, JP Morgan menyoroti bahwa satu-satunya proyeksi struktural bullish yang mereka pegang adalah dari komoditas emas dan juga perak. Sekian morning briefing kita pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa di morning briefing pekan depan. Salam cuan!